Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat NR, ketemu lagi dengan NR di sini. Kali ini NR akan menampilkan video dari sebuah refleksi dan juga kesimpulan materi modul 1.2, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak, serta kaitannya dengan modul 1.1, yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Video ini NR buat sebagai tugas 1.2.A.8 tentang koneksi antar materi. Namun video yang NR suguhkan berbeda dengan video yang sebelumnya, di mana yang sebelumnya disajikan dengan bentuk film ataupun video sinematik, tetapi dalam hal ini NR sajikan dalam bentuk slide atau sajian per halaman. Baik, kita masuk saja kepada materi utamanya, di mana sajian ini NR sajikan dalam bentuk refleksi 4P. P yang pertama adalah peristiwa, yaitu program pendidikan guru penggerak yang saya jalani tentunya memberikan dampak yang baik serta positif bagi saya. Selain menambah wawasan dan pengetahuan, juga memberikan pengalaman lebih yang sangat berarti dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Materi filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari di modul 1.1 seakan merefleksikan diri saya bahwasanya sistem pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya masih jauh dari ideal. Namun, setelah memahami dan mempelajari lebih dalam tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, seakan membuka wawasan baru tentang bagaimana yang seharusnya proses pembelajaran berlangsung. Konsep pendidikan yang memerdekakan manusia, proses pendidikan menuntun, pendidikan harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan zaman, serta pendidikan merupakan tempat menabur benih-benih kebudayaan adalah sebuah pencerahan bagi saya untuk mengembangkan serta memperbaiki sistem pendidikan selanjutnya. Kemudian, begitu pula muatan modul 1.2 yang menjelaskan tentang nilai dan peran guru penggerak, memberikan tenaga baru bagi saya untuk selalu meningkatkan motivasi serta dedikasi terhadap pendidikan. 5 nilai yang harus melekat pada diri seorang guru penggerak adalah: yang pertama, selalu berpihak pada murid. Yang kedua adalah inovatif. Yang ketiga adalah mandiri. Yang keempat adalah reflektif. Dan kelima adalah kolaboratif. Selain nilai, seorang guru penggerak juga memiliki 5 peran yang harus diimplementasikan sebagai wujud loyalitas dan dedikasi terhadap lembaga, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru-guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Nilai-nilai dan peran tersebut menjadi daya dorong bagi saya untuk menjadi seorang guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, serta menggerakkan di sekolah tempat saya bekerja. Nah, modul 1.1 dan 1.2 tentunya memiliki kaitan yang sangat penting bagi pengembangan pendidikan, khususnya pendidikan di sekolah tempat saya bekerja. Nilai dan peran guru penggerak yang dipelajari pada modul 1.2 adalah sebagai bentuk pengejawantahan filosofi Ki Hajar Dewantara yang sebelumnya dipelajari pada modul 1.1. Pada prinsipnya, seorang guru penggerak setelah memaknai pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka harus memiliki nilai dan peran dalam implementasi pendidikan di sekolah. Kemudian P yang kedua adalah bagaimana perasaan saya. Dalam kegiatan pendidikan guru penggerak yang saya jalani, terutama setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, menjadikan saya beruntung dapat mengikuti program ini karena dapat meningkatkan wawasan dalam hal kapasitas saya sebagai guru. Saya pun merasa bangga menjadi seorang guru. Ternyata nilai dan peran guru sangat penting bagi kemajuan bangsa. Guru adalah garda terdepan dalam menentukan nasib bangsa. Di tangan gurulah nasib bangsa di kemudian kelak. Bagaimana seorang guru mempersiapkan generasi penerus bangsa yang akan mengisi kemerdekaan. Bertahan atau tidaknya nasib suatu bangsa tergantung pada seorang guru dalam mendidik serta mempersiapkan generasi penerus di masa depan. Kemudian P yang ketiga,
di mana kegiatan ini adalah merupakan pembelajaran yang sebelumnya saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2. Saya beranggapan bahwa tugas saya sebagai guru adalah hanya sebatas masuk kelas untuk transfer ilmu atau menyelesaikan materi pelajaran saja. Di dalam kelas, peran saya sangat dominan. Saya banyak menuntut siswa untuk menyelesaikan materi pelajaran sampai kepada mendapatkan nilai. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, ternyata apa yang saya lakukan sebelumnya itu adalah tidak tepat. Sekarang, saya memahami bahwa tugas seorang guru adalah menuntun, mengarahkan, serta membimbing anak dalam mencapai tujuan pembelajaran. Anaklah yang menjadi pusat belajar. Segala hal yang kita nilai tergantung pada kreativitas dan kemauan anak. Penilaian karakter adalah menjadi hal penting dalam proses pembelajaran. Saya pun lebih memahami tentang nilai dan peran guru yang sebenarnya. Saya harus mampu menjadi garda terdepan dalam merubah serta mengembangkan sistem pendidikan di sekolah. Kemudian P yang keempat adalah bagaimana penerapan ke depan atau rencana saya dalam rangka merealisasikan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Tentunya saya harus mampu menjadi pionir dalam mengembangkan pendidikan di sekolah. Nilai dan peran yang sudah saya miliki harus dioptimalkan dalam keseharian kegiatan di sekolah. Kaitannya dengan nilai keberpihakan saya kepada murid, saya akan menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Proses pembelajaran yang variatif, membantu para murid untuk bisa mandiri, serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman dalam membimbing dan mengarahkan murid. Lalu, yang berhubungan dengan nilai inovatif, saya akan mengembangkan pelajaran yang lebih inovatif. Berbagai nuansa baru pembelajaran akan saya ciptakan. Pembelajaran berbasis produk terus saya terapkan. Kerjasama industri dalam rangka peningkatan kompetensi terus dilakukan. Inovasi baru dari setiap jurusan atau program keahlian terus dilahirkan. Nilai mandiri pun saya kembangkan, di mana saya harus mampu berdiri di atas kaki saya sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Mampu menyelesaikan masalah sendiri, upgrade pengetahuan dengan mengikuti pelatihan mandiri, serta menempuh jenjang karir yang lebih tinggi agar kemandirian saya lebih berarti. Selain itu, nilai reflektif pun saya yang sebelumnya belum ada akan selalu diaplikasikan, yaitu dengan memaknai pengalaman yang sudah terjadi. Saya akan selalu melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan, menganalisis kelebihan serta kekurangan agar menjadi cermin perbaikan serta pengembangan di pembelajaran berikutnya. Dan yang terakhir adalah nilai kolaboratif. Dalam hal ini, saya akan mengajak rekan-rekan guru dalam membina serta memupuk karakter murid. Saya juga akan mengembangkan peningkatan pengetahuan serta keterampilan murid melalui tim teaching. Saya pun bersama kepala sekolah berkolaborasi dalam mewujudkan visi dan misi sekolah, terutama yang kaitannya dengan implementasi sekolah sehat, sekolah juara, sekolah pencetak wirausaha, dan sekolah yang semangat membangun desa. Selain nilai, peran saya sebagai guru penggerak pun akan dioptimalkan. Menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah akan lebih dominan. Tidak hanya menjadi pemimpin pembelajaran, tetapi juga bisa menjadi pemimpin pembelajaran bagi guru-guru lain. Selain itu, saya pun harus mampu menjadi coach bagi guru lain, terutama bagi guru-guru muda, guru-guru baru, atau guru-guru lain yang belum tersentuh akan pemahaman nilai dan peran guru yang sebenarnya. Saya akan melatih para guru dalam berbagai aspek pembelajaran, terutama yang kaitannya dengan peningkatan wawasan dan keterampilan guru. Saya pun harus menjadi penggagas dalam mendorong kolaborasi antar guru dan seluruh sivitas akademika di sekolah tempat saya bekerja. Saya akan meyakinkan tentang pentingnya kolaborasi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Mewujudkan kepemimpinan murid adalah peran saya yang harus ditingkatkan. Murid akan saya bekali dengan materi kepemimpinan. Murid akan saya bekali dengan pengalaman dalam keorganisasian atau kegiatan ekstrakurikuler yang digalakan, sehingga mereka memiliki bekal untuk meraih cita-citanya di masa depan. Peran saya selanjutnya yang harus dikembangkan adalah menggerakkan komunitas praktisi.
Pada posisi saya sebagai pionir dalam komunitas mata pelajaran, harus kembali meningkatkan aktivitas serta eksistensinya dalam mengembangkan materi pelajaran. Diskusi antar anggota akan terus digalakkan. Peningkatan kompetensi melalui diklat akan terus dilaksanakan, tentunya secara bertahap, sehingga menambah wawasan dan pengetahuan baru bagi para anggota. Itulah refleksi 4P yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan guru semua. Tentunya NR berharap apa yang NR sampaikan adalah bagian daripada pembelajaran, bagian daripada sharing buat guru-guru semua yang nantinya bisa diimplementasikan atau diaplikasikan di sekolahnya masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.